Ya, sebentar teman-teman kita akan mulai. Saya mute all kecuali co-host bisa menyalakan suaranya sendiri. Dan kita selalu mulai dengan doa pujian, penyembahan dan doa oleh Pak Roni Daud. Silakan Pak Roni. Ya, shalom semuanya. Sukacita bisa bersama-sama lagi. Dan sebelum kita mulai, mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Haleluya. I love you, Lord. And I lift my voice to worship you. All my soul rejoice, take joy, my King, in what you hear. Oh, let it be a sweet, sweet sound in your ear. Oh, I love you, Lord, and I lift my voice, hallelujah, to worship you. All my soul rejoice, take joy, my King, in what you hear. Oh, let it be a sweet, sweet sound. Let it be a sweet, sweet sound. Oh, let it be a sweet, sweet sound in your ear. Tatalah kerajaan-Mu ya Tuhan, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Mari Kau berkati pertemuan kami, pimpin Roh Kudus, agar supaya pertemuan ini menjadi berkat bagi banyak orang. Menerima kebenaran yang memerdekakan yang daripada-Mu Tuhan. Kami mulai berkati Pak Jarod, berkati Pak Hengki Su, hamba-Mu Pak Erik Kristianto Tuhan, dalam pengurapan dan hikmat yang daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Roni buat pujian dan doa pembukaannya. Ya, selamat malam teman-teman semuanya, baik yang hadir di Zoom, ada 42, dan di streaming di Facebook, ataupun yang lewat YouTube. Malam hari ini kita berbicara, menurut saya cukup seru, ya, temanya mengenai mertua menantu. Mertua menantu ini ada plesetannya, ya, monster, bukan mother tapi monster in law sama doggy in law. Jadi terutama untuk mother in law sama daughter in law. Jadi mertua perempuan sama menantu perempuan. Nah, itu yang bisa sinetron, ya, kisahnya panjang sekali. Kalau menantu laki-laki sama mertua laki-laki bisa main catur, ya. Ya, mertua laki-laki sama mantu laki-laki, Musa sama Citro, beda agama aja, wah. Musa ya mengabdi 40 tahun, habis itu dipanggil Tuhan, mertuanya beda iman, tapi nasihatnya juga didengerin untuk bikin kelompok 10-10 gitu kan. Itulah mertua laki sama menantu laki. Tapi mertua perempuan sama menantu perempuan itu ceritanya bisa panjang. Karena itu Alkitab itu kalau diperhatikan, ya, kitab Kejadian itu berkata begini. Itulah sebabnya laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya lalu bersatu dengan istrinya. Jadi laki-laki meninggalkan ayah ibunya, meninggalkan orang tuanya, bersatu dengan istrinya.
mau rumah sendiri, mau rumah mertua, sebenarnya nggak apa-apa. Yang penting laki-laki meninggalkan ayah ibunya, lalu bersatu dengan istrinya. Karena laki-laki bisa tinggal sama mertua, nggak apa-apa ya. Tapi jangan wanita yang meninggalkan orang tuanya bersatu dengan suaminya. Nah, kenapa Alkitab nggak berkata itulah sebabnya wanita meninggalkan keluarganya bersatu sama suaminya? Nggak bilang begitu. Kalau wanita meninggalkan keluarganya bersatu dengan suaminya, nanti mertua perempuan ketemu tuh menantu perempuan. Tapi laki-laki meninggalkan nggak apa-apa, laki-laki ketemu mertua nggak apa-apa. Enak aja Pak Jarod ngomong begitu. Loh, saya ini mertua saya udah 3 tahun tinggal di rumah saya, ya oke-oke aja ya kan. Namanya laki-laki kan cuek, nggak banyak dipikirin gitu. Tapi perempuan sama perempuan, waduh, itu mertua perempuan bilang sabunnya pakai merek ini gitu ya, aquanya airnya merek yang ini gitu ya, lampunya jangan yang itu. Waduh, kecil-kecil diurusin dan kayak gitu juga jadi ribet. Kalau laki-laki kenapa Pak pakai lampu jenis ini? Ya lebih terang. Oh ya oke gitu. Gak masalah. Nggak masalah, sabunnya merek ini aja. Oh ya oke gitu. Beli merek itu nggak masalah. Coba perempuan sama perempuan merek sabun aja jadi masalah. Wah, makanya ada istilah yang namanya mother-in-law sama daughter-in-law itu menjadi monster-in-law sama doggy-in-law ya. Namanya itu istilah ya, plesetan, kasar banget gitu ya. Dan saya berharap nggak demikian. Oke. Malam ini bukan saya narasumbernya, jadi saya ya ngomong pendek aja. Malam hari ini kita ada narasumber tamu 2 ya. Yang pertama Bapak Hengkiso, gembala dari GBI Semanan, gereja besar ya, yang belum kenal bertobat. Yang kedua Pak Erik Kristianto dari Bandung ya, ini juga membawai semacam rayon ya, semacam grup bersama dengan tim ya, setahu saya ya, ada beberapa leader, Pak Lukas, lalu siapa lagi itu putra dari Pak almarhum Sutikno. Pak siapa? Sutikno. Pak Sutikno ya, bertiga ya, memimpin satu rayon GBI PPL. Ya. Selamat malam Pak Hengki dan Pak Erik. Malam Pak Jarod. Ya. Malam Pak Jarod. Ya, malam. Nah, kita akan talk show malam hari ini, tapi kita berdua dulu, ya. Ya. Saya akan mulai dengan Pak Erik dulu, nanti kita ke Pak Hengki, ya. Nah, Pak Erik boleh atau saya perkenalkan singkat tadi ya, Pak Erik adalah gembala PPL di Bandung. Ya, tapi boleh perpanjang sedikit Pak perkenalannya, mungkin bisa menyampaikan sedikit mengenai pelayanannya sebelum kita tanya jawab. Iya, baik, shalom Bapak Saudara, selamat malam semuanya. Terima kasih buat Pak Jarod dan rekan-rekan, Pak Roni Daud, Pak Tony Mulya, dan semua di KIB, pengurus KIB untuk kesempatan saya diberikan boleh sharing malam hari ini, yang mudah-mudahan bisa memberkati semuanya. Bapak Ibu Saudara, saya Erik Kristianto. Saya saat ini dipercaya untuk mengembalakan di salah satu cabang ya, gereja GBI PPL. Jadi GBI PPL ada di Bandung dan Cirebon, dan di Bandung ada beberapa tempat ibadah. Salah satunya adalah di Hotel dan Apartemen Majesty yang ada di Jalan Surya Sumantri, Bandung. Nah, di GBI PPL Majesty ini saya dipercayakan untuk mengembalakan jemaat ya, dan tentunya juga melayani di beberapa bagian di pusat, termasuk salah satunya adalah mengajar pemuritan dan juga ada bimbingan pranikah. Jadi di gereja kami untuk pasangan yang mau menikah, sebelum mereka menikah biasanya dan pasti harus mengikuti bimbingan selama berapa sesi, dan saya dipercaya juga untuk menjadi salah satu pengajar dalam bimbingan pranikah, dan tentunya juga setiap jemaat yang ada di bawah pengembalaan saya sebelum mereka menikah, selain harus mengikuti bimbingan kelas, juga harus mengikuti bimbingan secara privat selama beberapa kali pertemuan dengan saya.
Jadi itu garis besar dari pelayanan saya di PPL Bandung. Mungkin demikian Pak Jarot, Ya. yang bisa saya tambahkan. Oke, terima kasih. Berarti nggak salah kan malam ini jadi narasumber mengenai keluarga. Ya, walaupun Pak Erik belum menjadi mertua gitu ya, belum punya mantu, tapi kan punya istri, berarti punya mertua kan? Ya, tapi memang di posisi laki-laki. Tapi nggak apa-apa kan, istrinya dengan ibunya bapak, bapaknya bapak. Nah, disitulah mertua perempuan, menantu perempuan juga. Jadi saya percaya tetap ada pengalaman. Dan gembala itu ajaib. Ya, gembala itu jabatan ajaib. Ya. Apa aja bisa. Nah, begini Pak Erik, saya mau bincang dengan Bapak mengenai mertua menantu. Tadi saya bilang mertua menantu ini kan ya ada kayak sebuah fenomena gitu ya, kayak misalnya ibu tiri, walaupun nggak semuanya ibu tiri jahat, nggak semuanya mertua menantu itu konflik, tapi cukup banyak gitu ya. Nah, yang paling banyak terjadi itu kasusnya adalah mertua yang intervensi atau turut campur. Dan biasanya yang turut campur tuh ya sekali lagi, maaf ini ya, untuk para wanita maafkan saya gitu ya, ibu-ibu yang suka turut campur. Nah, bukan kepo lagi, intervensi. Nah, intervensi mertua ini kan bukan hanya konfliknya, akhirnya bukan hanya mertua menantu, tapi suami istri yang diintervensiin ini juga jadi berantem. Nah, kalau menurut pengamatan Pak Erik, ya, sebenarnya apa sih akar masalah yang menjadi sumber konflik mertua menantu ini, Pak Erik? Ya, baik Pak Jarot. Sebelumnya mungkin dalam rumah tangga, dalam keluarga, kebetulan saya bersyukur mungkin dalam rumah tangga saya dan istri nggak terlalu banyak mengalami konflik dengan orang tua dan mertua, karena kebetulan saya dan istri tinggal di Bandung dan orang tua saya, papa mama saya tinggal di kota lain di Pekalongan, Jawa Tengah. Sedangkan papa mama mertua itu tinggal di Ciamis, Jawa Barat. Ya, sehingga kita ya Pak, nggak banyak interaksi. Kalaupun ketemu ya kita hanya ngobrol-ngobrol sebatas yang umum ya. Dan kalaupun yang saya amati biasanya kalau orang tua saya mau tanya tentang rumah tangga saya, pasti mereka, papa mama bertanyanya ke saya, bukan ke istri saya. Demikian juga kalau papa mama mertua mau tanya tentang rumah tangga kami, ya biasanya mereka bertanyanya ke istri saya, gitu. Tetapi meskipun sedikit sekali, tetap pernah terjadi juga bagaimana orang tua terlibat dalam rumah tangga kami, sehingga ya ada sedikit banyak saya bisa cerita juga, merenungkan kenapa penyebabnya, dan juga tentunya saya banyak bercerita mengamati rumah tangga teman-teman, saudara, dan terutama juga jemaat, sehingga dari hal itu saya merenungkan kenapa seringkali terjadi hubungan yang nggak harmonis antara mertua dengan menantu, khususnya mertua perempuan dengan menantu perempuan. Nah, sebenarnya ada beberapa hal Pak Jarot yang menurut saya ini jadi penyebabnya. Yang pertama, sebenarnya ini positif. Karena rasa sayang dari orang tua yang nggak pernah berubah. Ya. Orang Jawa punya pepatah begini, dan saya percaya ini Pak Jarot pernah dengar pepatah ini, yang mengatakan bahwa kasih orang tua ke anak itu besarnya, gedenya sebesar kelopo. Ya. Sedangkan kasih anak ke orang tua itu gedenya, besarnya segede upo. Ya. Upo itu artinya butiran nasi. Sehingga ada peribahasa yang mengatakan kasih orang tua itu sebesar kelapa, kasihnya anak ke orang tua hanya sebesar nasi, butiran nasi. Sehingga sangat jauh sekali bedanya, artinya kasih orang tua kepada anak itu demikian besar. Dan karena itu implikasinya adalah karena kasih orang tua yang sangat besar kepada anak, maka meskipun anaknya sudah besar, sudah dewasa, bahkan berumah tangga, buat orang tua itu masih sering dianggap sebagai anak-anak, gitu. Dan biasanya kan seorang wanita, ibu itu kan pasti mengurusi hal-hal yang detail untuk anaknya. Dan karena itu mereka biasanya karena sayangnya terlalu besar kepada anaknya udah menikah pun masih ingin turut campur dalam hal-hal yang detail dalam rumah tangga anaknya. Dan ini
yang merupakan salah satu penyebab akhirnya ada konflik, Pak Jarod. Jadi menurut saya ini sebenarnya hal yang positif ya. Memang kalau saya amati ada orang tua yang mereka cukup bijak, punya batasan. Ya, saya ingat waktu kakak saya pertama kali nikah, kemudian kakak saya tanya kepada papa saya, "Pak, kalau ada begini, bagaimana, Pak?" Papa saya waktu itu menjawabnya begini, Pak. "Nah, mulai sekarang, kalau hal begitu, kamu tanya sama suami kamu. Jangan tanya sama papa lagi. Kamu harus putuskan bersama dengan suami." Nah, artinya dalam hal ini ada orang tua yang punya batasan. Tapi seringkali ada orang tua yang mungkin mereka merasa akan lebih safe kalau mereka bisa turut campur memutuskan sampai bahkan hal yang detail. Itu yang pertama, Pak Jarod ya. Hal yang positif sebenarnya. Yang kedua, saya melihat ada banyak beda budaya, Pak. Misalnya, dalam kehidupan keluarga inti itu saya sebut ada 2 kelompok. Biasanya ada orang yang punya budaya timur. Orang kalau budaya timur itu cenderung nggak dekat, kaku, ya, nggak menunjukkan kasih sayang, jarang ada kegiatan bersama, mungkin makan di rumah pun makan sendiri-sendiri, apalagi makan keluar mungkin jarang dilakukan. Karena itu jarang ada komunikasi di antara keluarga dengan budaya seperti ini. Nah, ada budaya yang berseberangan dengan budaya timur adalah budaya barat. Budaya barat itu biasanya hangat, penuh kekeluargaan, sering ketemu, akrab. Mereka punya waktu-waktu bersama. Karena itu kadang-kadang kita lihat ada waktu minum teh bersama di Inggris, ada malam Thanksgiving mungkin di Amerika, dan lain sebagainya. Nah, biasanya keluarga yang seperti ini sering bertemu, sehingga semua kejadian, pengalaman yang dialami anggota keluarga diceritakan di situ, bahkan seringkali permasalahan yang dihadapi setiap anggota keluarga dibicarakan bersama, dan solusinya juga dicarikan bersama-sama. Nah, karena itulah seringkali budaya ini terbawa sampai anak-anak sudah besar, menikah, dan itu akan jadi masalah kalau pasangannya adalah budaya sebaliknya. Ya, ada contoh pernah terjadi yang pria suaminya punya keluarga yang tipe budaya barat, hangat sekali, sering ketemu, semua masalah dibicarakan bersama. Tapi istrinya tipe budaya timur, ya, sehingga waktu ini mereka menikah dan masing-masing bawa budayanya, istri merasa keluarga suami terlalu mencampuri keluarga mereka sehingga terjadi konflik. Jadi itu yang kedua. Oke, ya. Karena beda budaya. Boleh saya lanjutkan nggak, Pak Jarod, atau terlalu terpanjang? Ya, cukup. Ya, satu baik. aja. Oke. Ya. Terima kasih Pak Erik. Saya akan ke Pak Hengki sekarang. Ya. Selamat malam Pak Hengki. Malam. Ya, ini sudah lama nih kita nggak berjumpa. Saya biasanya beberapa bulan sekali juga ke Semanan atau ke Eklesia cabang yang lain lagi. Tapi jadwalnya udah langsung semuanya cancel kalau sekarang ini dirubah dulu. Ya, Pak Hengki, tadi saya perkenalkan Bapak sebagai Gembala GBI Eklesia Taman Semanan. Tapi setahu saya ada pelayanan-pelayanan yang lain dalam bidang keluarga ya Pak ya, seperti Bapak Ketua dari Bapak Sepanjang Kehidupan sekarang Pak Hengki ya? Ya, betul. Ada yang lain lagi Pak? Silakan Pak, diperkenalkan Pak. Ya, jadi saya juga Ketua Nasional Bapak Sepanjang Kehidupan. Ini adalah sebuah gerakan pemulihan hubungan Bapak dan anak. Kemudian juga saya adalah Ketua PPH Sinode GBI bidang pembinaan keluarga. Jadi ya memang saya hanya bicara tentang keluarga ini, Pak Jarod. Oke, tepat lagi narasumbernya. Ya, kalau Pak Hengki udah punya mantu ya, saya juga, kayaknya duluan Pak Hengki deh, kan Pak Hengki ini mantunya udah, saya dengar sempat divonis, Yehuda dan istri sempat divonis nggak akan punya anak, tapi mujizat terjadi dan sekarang istri dari Yehuda sudah hamil berapa bulan ya Pak Hengki ya? Sudah 36 minggu. Oke, luar biasa, haleluya, mujizat pasti ada terjadi. Jadi Pak Hengki sudah punya pengalaman, punya mantu. Kalau mertua udah pasti kan. Saya punya mantu baru
Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Ya, 7 bulan, Pak. Ya. Oke. Pak Enggi, kalau menurut pengamatan dan juga pengalaman boleh, pengamatan boleh, pelajaran juga boleh, karena Bapak pelajaran ada sumbernya, ya kan? Pengamatan ada pengalamannya. Apa sih yang menjadi sumber konflik dari mertua menantu? Kenapa demikian, Pak? Jadi gini Pak Jarod, saya itu kan menikah tahun 92. Nah, sejak hari pertama pernikahan, itu mama saya tinggal sama saya. Kenapa? Karena itu pesan terakhir papa saya. Jadi papa saya sebelum meninggal, kasih pesan kepada saya bahwa nanti kamu harus pelihara mama, merawat mama pada masa tua. Jadi pada waktu 2 minggu setelah saya menikah, papa saya meninggal. Dan sejak hari itu mama tinggal bersama dengan saya. Nah, mama saya ini orang Tionghoa dengan budaya Tionghoa yang sangat kental sekali, yang menganggap bahwa anak laki-laki itu adalah anak dalam, sedangkan anak perempuan itu anak luar, yaitu budayanya orang Tionghoa. Jadi dia menganggap semua milik anak laki-laki adalah miliknya dia. Bayangkan betapa sengsaranya istri saya itu, Ibu Silvani. Dan pertama dia tinggal di rumah saya, dia langsung jadi seorang penguasa di rumah. Dan dia selalu berkata, siapa yang berkuasa di rumah ini? Ya dulu. Nah, jadi bisa dibayangkan ya, itu konfliknya luar biasa. Tapi luar biasanya adalah istri saya akhirnya kemudian menjadi mantu yang paling disayang oleh mama saya. Dari awal mulanya mantu yang penuh konflik karena memang penyesuaian, akhirnya kemudian menjadi mantu yang paling disayang. Nah, ini butuh waktu yang luar biasa karena mama tinggal bersama saya itu 28 tahun. Lalu, ya Januari kemarin ya dia almarhum ya. Jadi 28 tahun itu bukan waktu yang singkat, tapi satu proses yang luar biasa. Nah, saya melihat dari pengalaman istri saya dengan mama saya, kenapa sampai seringkali terjadi konflik ya antara mertua dengan mantu. Menurut saya karena ada banyak mertua, orang tua yang tidak menyadari dan tidak tahu tentang batas otoritas daripada mereka setelah anaknya menikah. Jadi seperti yang tadi Pak Jarod sampaikan dalam Kejadian pasal 2 ayat 24, bahwa laki-laki harus meninggalkan ayah ibunya, bersatu dengan istrinya, dan bersatu dengan istrinya. Nah, kata meninggalkan itu sebenarnya kan bukan berarti berpisah rumah, juga bukan berarti putus hubungan, bukan kan? Tapi kata meninggalkan itu sebenarnya lebih banyak berarti kemandirian. Jadi ketika seorang laki-laki sudah menikah, maka dia bersama dengan istrinya harus menjadi satu keluarga yang mandiri. Mandiri pertama-tama tentunya mandiri di dalam otoritas. Mandiri di dalam otoritas. Nah, banyak orang tua ini nggak tahu ini, bahwa anaknya itu harusnya setelah menikah sudah seharusnya diberikan kemandirian otoritas, mengatur rumah tangganya sendiri, keluarganya sendiri. Dan orang tua itu sudah harus berada di luar, tidak boleh lagi masuk ke dalam mengintervensi otoritas anaknya itu. Nah, ketika orang tua masuk ke dalam keluarga anaknya lalu mengintervensi otoritas anaknya, ingin berkuasa kembali, maka disitulah terjadi konflik. Nah, ini yang terjadi pada mama saya. Jadi dia ingin mengambil alih, ingin mengatur rumah tangga saya, sehingga terjadilah konflik-konflik itu. Wow, itu. Ini Ibu ada nggak, Pak? Lagi dengerin. Kalau Ibu ada bisa berbagi kesaksian itu bagaimana penderitaannya 28 tahun.
ikut mertua, apalagi dengan budaya yang orang dalam, orang luar itu ya, wah, itu pasti luar biasa. Nah, pasti akan menarik nanti solusinya, tipsnya gimana. Tapi saya akan kembali ke Pak Erik dulu, Pak. Nanti saya tahu Bapak akan ada acara, tapi masih ada waktu. Jadi kita akan ke Pak Erik lagi dulu, ya. Nanti kita akan kembali ke Pak Hengki untuk mendengarkan tips atau kesaksian dari, ya mungkin yang menyampaikan Pak Hengki juga, tapi bagaimana Ibu bisa akrab, akhirnya menjadi menantu yang paling disayang itu, wah itu pasti ada pelajaran yang luar biasa. Tapi saya garis bawahi dulu apa yang disampaikan Pak Hengki tadi. Saya setuju bahwa sebenarnya Alkitab mengajarkan laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya, meninggalkan itu dalam arti prioritas, tidak harus secara fisik. Mungkin saya kasih kesaksian sedikit, orang tua saya tinggal di Solo. Lalu saya menikah dengan istri saya tinggal di Jakarta. Jadi saya meninggalkan orang tua saya, istri saya juga meninggalkan orang tuanya. Tetapi sebenarnya saya tidak meninggalkan orang tua saya dalam arti prioritas. Saya pernah beberapa tahun itu setelah menikah, prioritas saya masih ibu saya. Ya tentu ada sebabnya, karena saya orang miskin yang luar biasa dan merasa bahwa ibu saya berjuang puluhan tahun untuk saya dalam perjuangan yang sangat luar biasa. Bangun jam 3 pagi, kupas singkong, bikin singkong goreng, lalu saya bangun pagi antar singkong ke warung-warung, pulang sekolah, kami sekeluarga bikin es lilin, saya nganter lagi ke warung-warung, ngambilin lagi termosnya, ibu saya kerja lagi. Jadi saya merasa ibu saya berjuang luar biasa untuk saya. Jadi walaupun saya meninggalkan orang tua saya di Solo, tapi prioritas saya itu masih ibu saya. Makanya kalau saya terima komisi, tidak tak kasih istri saya. Diam-diam tak kasih ibu saya. Ibu saya senang banget, terima kasih. Telepon ke Jakarta. Yang terima istri saya. Ya, saya ngasih ibu saya, istri nggak tahu. Istri terima kasih sama istri. Waduh, itu pernah terjadi karena saya tidak mengerti prioritas. Saya meninggalkan orang tua saya di Solo, pindah ke Jakarta, tapi prioritas saya masih orang tua saya. Nah, saya pernah salah prioritas. Oke. Sekarang kita kembali ke Pak Erik, ya, dan setelah itu kita kembali lagi ke Pak Hengki untuk saya akan minta tips praktis apa yang ibu atau yang istri Bapak lakukan tinggal mertua perempuan, menantu perempuan 28 tahun, ya kan, di keluarga mertua yang ada istilah anak dalam, anak luar. Wah ini luar biasa. Kalau di keluarga saya nggak ada istilah begitu, gitu ya. Nah. Kembali ke Pak Erik ya, Pak Erik, saya mau nanya agak sedikit teologis. Kalau di Alkitab sebenarnya ada nggak sih mertua perempuan sama menantu perempuan? Ya, kalau mertua laki ya Musa, menantu laki-laki Musa sama Jitro ya, mertua laki-laki, menantu laki-laki. Menantu laki-laki yang baik ada juga Petrus, ya kan? Petrus membawa mertuanya ya untuk dibawa ke Tuhan Yesus supaya disembuhkan. Nah, ini menantu laki-laki, ya kan? Tapi menantu perempuan, mama perempuan gitu. Ada nggak Pak di Alkitab yang rukun aja, yang rukun? Yang akrab itu ada nggak Pak Erik? Ya, ada Pak. Sebenarnya ada satu contoh kehidupan mertua perempuan dengan menantu perempuan yang sangat harmonis sekali, dan itu kita bisa temukan dalam kitab Rut ya, yang menuliskan kisah bagaimana Rut dan Naomi mereka tetap bersama-sama meskipun dalam hal ini suami Rut yaitu Kilion, anaknya Naomi, sudah meninggal, tapi mereka tetap bersama ya. Bahkan dalam kisah pada waktu Naomi mau kembali ke Bethlehem, dia sudah sempat memberikan pilihan kepada menantunya untuk kembali kepada bangsanya supaya bisa rumah tangga lagi, sehingga Naomi berharap mereka hidup berbahagia. Tetapi Ruth ternyata memilih untuk tetap bersama dengan Naomi, ikut kembali ke Bethlehem, meskipun dalam tanda kutip pada waktu itu yang pertama tentunya sudah tidak ada yang bisa diharapkan lagi dari Naomi.
karena dia sudah tidak punya anak laki-lagi, dan juga Naomi dalam pulang ke Bethlehem dalam keadaan tidak punya apa-apa. Ya, dia berkata, dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku kembali. Ya, dengan tangan penuh aku pergi, tapi dengan tangan kosong aku pulang. Tapi nyatanya Ruth tetap ikut dengan Naomi, ya, pulang ke Bethlehem, dan hubungan mereka sangat harmonis sampai akhirnya. Jadi kalau di Alkitab ada Pak contoh menantu perempuan dengan mertua perempuan yang harmonis sekali hubungannya. Dari mereka berdua ini ada pelajaran apa Pak, esensi kalau yang Bapak tangkap dari Ruth Naomi ini yang cukup kuat mereka lakukan itu sebenarnya apa ya? Atau yang mendasari hubungan mereka, baik dari Naomi-nya atau Ruth-nya yang menarik ini sebenarnya si Ruth-nya atau Naomi-nya nih? Dua-duanya menurut saya, Pak. Oke. Nah, sebenarnya ada banyak hal positif yang kita bisa pelajari dari kehidupan Naomi dan Ruth. Ya, yang pertama, Pak, Naomi memang pernah berbuat kesalahan waktu dia dan keluarganya dan suami dan anak-anaknya memilih pergi ke Moab, ya, dan akhirnya Naomi memilih untuk kembali kepada kaum bangsanya, ya, dan yang menarik adalah seperti saya katakan tadi, sebenarnya waktu Naomi mau kembali ke Bethlehem, itu Naomi sudah nggak punya apa-apa, Pak. Tetapi menariknya adalah kenapa Ruth masih mau ikut Naomi? Ya kan, padahal mungkin buat dia lebih mudah kembali kepada keluarganya yang masih punya masa depan, ya dia bisa membangun kehidupan lagi. Sedangkan ikut Naomi, ya Naomi udah nggak punya apa-apa, dan mungkin dia akan menghadapi hidup sebagai orang asing nggak mudah di tempat asal Naomi. Tetapi yang menarik adalah Ruth tetap ikut Naomi, dan saya ambil kesimpulan waktu saya renungkan tentang hal ini adalah karena Naomi adalah orang yang baik. Dia selalu memikirkan kebahagiaan menantu-menantunya. Seperti saya katakan tadi, sebenarnya Naomi sudah memberikan kesempatan kepada Ruth untuk kembali kepada bangsanya. Ya, Orpa memilih untuk kembali kepada bangsanya, tetapi Ruth masih tetap bersama dengan Naomi. Kenapa? Saya percaya Ruth melihat kebaikan Naomi yang sangat berkesan di hatinya, ya, sehingga dia memilih untuk tetap ikut dengan Naomi. Ya, dan selain itu, Pak, Ruth bukannya sekedar ikut Naomi, tapi dia juga akhirnya menerima Allahnya Naomi, Allah Israel, jadi Allahnya dia. Bahkan dia juga berkata, bangsamu adalah bangsaku. Artinya Ruth mau menyatu dengan Naomi, sehingga dia seakan-akan berkomitmen. Kalaupun ada perbedaan di antara dia dengan Naomi, tapi dia mau menyesuaikan dengan kehidupan Naomi. Sehingga ini mungkin yang menjadi satu kunci hubungan menantu perempuan dengan mertua perempuan jadi harmonis. Pada waktu ada satu pihak yang berkomitmen untuk mau menyatukan perbedaan yang ada. Ya risikonya dia harus mengalah mungkin Pak ya. Menerima perbedaan-perbedaan dan membiarkan identitasnya mungkin hilang sedikit gitu. Tapi itu akan membawa hasil yang indah di belakang. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan hubungan menantu dan mertua ini. Terima kasih Pak Erik. Ya. Itu dua-duanya luar biasa ya. Si Naomi bilang sama Ruth, balik ke negaramu. Nanti kamu cari suami lagi biar engkau mendapat tempat perlindungan dan berbahagia. Dia pengen mantunya bahagia. Tapi Ruth-nya juga luar biasa. Allahmu, Allahku, bangsamu, bangsaku. Dia sudah ngeblend, menyatu dengan mertua. Wah, itu sampai bangsamu, bangsaku. Itu biasanya kan ya keluargamu ya keluargaku. Kita berbeda latar belakang. Wah, keluargamu nggak berbudaya. Bilang nggak berbudaya lagi. Waduh, salah itu budaya keluargamu itu salah. Waduh, malah nyalain lagi keluarga pasangan. Ya, ini Ruth ini luar biasa. Ya, terima kasih Pak Erik untuk pencerahannya. Nah, kita kembali ke Pak Hengki nih ya. Saya nggak jadi nanya yang Alkitabiah nih sama Pak Hengki. Tadinya mau siapin pertanyaan yang Alkitabiah juga, tapi kayaknya punya cerita menarik ini. Punya cerita menarik ini ya. Waduh, ini Bapak punya keluarga, budaya, anak dalam, anak luar, lalu dapat wasiat lagi. Kalau papa nggak ada, mama harus ikut kamu. Waduh, itu kasih karunia terbesar buat ibu itu. Hadiah warisan.
Gimana Pak Enggi, boleh diceritakan lanjutnya atau tipsnya ini kok akhirnya ibu ini bisa jadi mantu kesayangan ini gimana ceritanya nih Pak? Jadi saya melihat ada satu hal dalam hati istri saya yang menurut saya ini memang ciri seorang murid Kristus. Jadi dia punya kasih yang luar biasa kepada mama saya, ya. Kasih yang tulus, ya. Jadi dan kasihnya itu bukan hanya keluar dari mulutnya saja, mama aku cinta, aku sayang sama mama, enggak. Tapi benar-benar dia melakukan kasih itu dalam kehidupan sehari-harinya. Dia berbuat baik kepada mama, ya, selalu mengingat mama. Itu istri saya ya, kalau kemana-mana, keluar kota, keluar negeri, itu pulang pasti bawa oleh-oleh. Yang pertama kali selalu ingat, mau beli apa ya buat mama ya? Ini mama senangnya makan ini, kita cari makan ini. Sampai di bela-bela itu harus cari sampai dapat makanan ini, masakan kesukaan mama, baru dia puas. Baru dia bawa pulang, kasih ke mama. Jadi hal-hal yang seperti ini, yang rupa-rupanya lama-lama bisa mengubah mama saya. Ya, perbuatan baik, kasih yang tulus, perhatian, kepedulian, dan istri saya itu nggak segan kalau mama saya sakit ya. Mama saya sakit, ini mohon maaf, itu sampai istri saya yang cebok mama saya, bisa sampai seperti itu. Jadi saya melihat sebuah kasih yang tulus dari istri saya kepada mama, yang akhirnya bisa mengubah mama, dan kemudian malah menjadi mantu kesayangan dari mama saya itu. Dan dia kalau ketemu sama orang, selalu dia ngomong, pasti selalu dia ngomong, dia selalu angkat tangan, nih mantu saya ini. Selalu gitu. Jadi kalau ada jemaat datang ke rumah, kunjungi, selalu dia bilang, ini mantu saya. Nih, ho itu artinya baik orangnya. Jadi ya, hal-hal seperti itu. Dan istri saya itu enggak egois. Nah, kasihnya ditunjukkan dengan tidak egois, tidak menang sendiri, suka mengalah malah sama mama ya. Jadi menghormati, sangat menghormati mama saya. Bukan karena dia seorang pendeta, makanya dia harus hormat sama orang tua, enggak. Tapi saya melihat karena memang dia punya kasih yang tulus dan dia sedang mempraktekkan kebenaran firman. Dia sangat menghormati mama saya. Jadi rupanya hal-hal seperti inilah yang kemudian mengubah mama saya menjadi sayang kepada istri saya. Itu Pak Jarod. Wow, terima kasih. Tidak mudah. Terima kasih Pak Enggi buat kesaksiannya ya. Kalau firman kita udah sering dengar, kesaksian ini seru ini. Ya, saya mau jadi ikut nambah kesaksian deh sebelum nanti saya kembali lagi ke Pak Erik. Ya. Saya siapin pertanyaan buat Pak Erik, tapi saya mau kesaksian juga. Saya Jawa, istri saya Tionghoa. Kita juga ada beda budaya. Nah, masalahnya saya Jawanya itu Jawa miskin dan miskin radikal. Jadi dulu saya waktu sebelum menjadi orang Kristen, saya itu nggak bisa bilang Tionghoa, bilangnya Cino gitu ya, bukan Cina tapi Cino dalam konotasi negatif itu. Maka waktu saya punya pacar istri saya ini gitu, adik saya pun bertanya dengan nada negatif itu, nengopo golek Cino gitu ya. Nah, karena dulu waktu di Solo ada kerusuhan bakar-bakar ruko gitu ya, saya ikut bakar-bakar rukonya orang Tionghoa gitu. Jadi itu latar belakang keluarga saya. Lalu saya menikah dengan orang Tionghoa. Maka istri saya itu berjuang untuk bisa mengambil kasih dari ibu saya. Ya, berjuang gimana caranya supaya diterima di keluarga saya dengan baik. Ya, makanya waktu itu istri saya kan kerja di Hero. Waktu itu belum ada Care4, Giant dan lain-lain. Tahun 90-an. Istri saya itu kerja di Hero 8 tahun. Dan kalau waktu itu kan di Hero sering banyak barang-barang impor ya. Juicer, pisau gitu ya. Pokoknya barang-barang dapur, alat rumah tangga yang impor-impor gitu. Begitu masuk Indonesia, istri saya beli, kasih mertua saya, kasih ibu saya gitu, mertuanya dia gitu ya. Cuma istri saya itu sedih gitu. Ibu saya dikasih pisau yang bergigi, diasah sampai giginya habis. Dikasih juicer, dikasih ipar saya, gitu ya. Dikasih yang lain. Jadi barang-barang pemberian istri saya itu sama ibu saya nggak dipakai, gitu ya. Lalu istri saya merasa tertolak. Akhirnya saya bilang sama istri saya, memberi itu harus sesuai dengan bahasa cinta yang diberi.
Jadi berilah ibu saya dengan bahasa cintanya dia. Lah apa bahasa cinta ibumu? Ya nggak tahu juga, waktu saya ini baru belajar teori bahasa cinta, belum dipraktekkan waktu itu ya, tahun 90-an ya. Nah, akhirnya gini aja dah, daripada mengamat-amati, maksud ibunya di assessment gitu ya, dites untuk diketahui bahasa cintanya gitu. Ya paling gampang itu ditanya saja gitu ya. Jadi akhirnya waktu ke Solo, ya istri saya cari ibu saya, Bu, aku nih kasih barang-barang kok nggak pernah dipakai ya, kenapa? Jadi saya nggak bahagia, kayaknya ibu juga nggak bahagia. Padahal saya pengen kan ibu ini bahagia. Jadi saya mau nanya aja Bu, terus terang, ibu ini sukanya dikasih apa yang bikin ibu bahagia? Wah, ibu saya ditanya begitu dengan lugu, polos dan jujurnya dia menjawab. Istri saya namanya Esther. Ibu i dikai mentai wae. Dikai mentai wae. Wah, ini ternyata ini bahasa cinta segala bangsa, Saudara. Nggak usah baca buku teorinya Gary Chapman 5 bahasa cinta. Nah, ini bahasa cinta yang universal. Ya walaupun nggak semuanya ya. Maksudnya memberi mentahnya itu biar nanti terserah ibu tuh kasihnya apa gitu ya. Bisa kelola sendiri. Wah, benar kasih mentahnya. Begitu dikasih mentahnya itu ternyata ibu saya itu cerita, Rod, kan kamu ngasih sekian, wih tak berikan anaknya pendeta di desa sana, nak, itu jemaatnya cuma 20, nak, kolektornya sedikit, kasihan itu, nak, jadi tak kasih 25.000 satu bulan buat biaya sekolah anaknya, yang sekian ribu buat tetangga sebelah itu udah tua, narik becak, jarang untuk penumpang, nak, lalu yang sekian tak kasih lagi pendeta sana lagi, nak, gitu. Itu tak tak jumlah lah, Bu, tak jumlah kok. Entek no Bu sing tak kei nang kowe kuwi. Ya entek le ning aku seneng le iso berbagi-bagi. Jadi ibu saya tuh kalau dikasih duit dibagi-bagi. Ya tapi istri saya itu sampai lah dikasih duit juga dibagi-bagi. Dikasih barang dibagi-bagi, dikasih duit juga dibagi-bagi gitu. Nah, ya nggak apa-apa, tapi kan dia lebih bahagia tiap bulan bisa bagi-bagi. Yang penting dia bahagia. Memberi itu udah memindahkan haknya, udah sekarang duit ini di tangan ibu, yang penting ibu bahagia. Waduh. Dan ibu saya juga cerita, iya ibu bahagia banget. Wong ibu waktu ngasih sumbangan ya, ibu itu bilang begini, ini sekomantuku Mbak Esther. Wah. Wah, saya bilang istri saya, kamu ikut mulia loh, namamu disebut-sebut. Program anak asuh, program ini, program itu di Solo sana, wah yang biaya hidup murah. Wah, 200.000 bisa membiayai banyak orang sekolah dan beasiswa. Nah, jadi kalau mau membahagiakan orang lain itu ya terserah yang dibahagiakan itu memakai apa itu duitnya mau diapain ya, yang penting dia bahagia. Nah, itu juga kesaksian akhirnya sama ini Pak Engki. Istri saya ini jadi mantu kesayangan ibu saya. Jadi, kalau bicara mertua udah punya pengalaman sekarang ya. Mantu aku belum punya pengalaman. Sudah punya mantu tapi belum punya cerita. Ya, sekarang kita kembali ke Pak Erik ya. Saya mau tanya ini Pak Erik lagi ya. Pak Erik, kadang-kadang mertua menantu ini kan konflik ya, dan konfliknya ini, wah ini saya lihat juga sudah mulai banyak, ada beberapa pertanyaan dari peserta. Oke, nanti kita akan jawab pertanyaan mereka. Sekarang saya masih bertanya dulu, hubungan mertua menantu ini sering tidak harmonis dan itu seringnya karena ada pasangan itu yang diam-diam ngasih orang tuanya. Nah sekarang kalau yang melakukan itu pasangan kita atau jemaat nanya, ini suami saya, istri saya ini ngasih ibunya diem-diem, lalu sikap saya ini gimana harusnya gitu. Marah sama pasangan, negor orang mertua atau sikapnya yang supaya benar tapi ya nggak menimbulkan konflik. Ya, Pak Erik, makasih. Ya, jadi biasanya kalau ada masalah seperti itu, Pak, mungkin yang selama ini saya lakukan itu saya lebih memanggil mereka berdua untuk kemudian sharing dan diskusi untuk menuntaskan masalah ini. Karena kalau mungkin saya menasihati satu pihak pasangannya, mungkin kalau peristiwa ini terulang lagi, mungkin akan sering mengalami hal yang sama gitu. Dan biasanya kepada pasangan-pasangan saya selalu, terutama juga ini saya lakukan kepada mereka yang mau menikah ya Pak ya. Waktu konseling pribadi, bimbingan pribadi, saya pasti akan
mengingatkan mereka, kalaupun mereka mau memberi kepada orang tua, itu harus pengetahuan bersama. Karena tidak bijak kalau kita memberi ke orang tua kita, tidak diketahui pasangan kita. Dan kalau kita sering melakukan hal ini, pasti pada akhirnya pasti akan ketahuan. Dan kalau ketahuan, itu nanti efeknya biasanya nggak baik. Karena mungkin pasangan kita tidak akan langsung komplain tentang hal itu, tapi itu bisa menjadi semacam api dalam sekam, bara dalam sekam. Sehingga kalau ada suatu peristiwa, itu bisa meledak. Nah, biasanya dengan keadaan seperti ini juga menunjukkan bahwa ada ketidakterbukaan dalam keuangan di antara pasangan. Bahkan ada juga pasangan yang cenderung mereka keuangannya terpisah, Pak. Nah, ini selalu dalam konseling, dalam pembinaan, bimbingan, saya selalu menyarankan bahwa suami istri keuangan harus jadi satu. Suami istri itu kan roh harus jadi satu, jiwa jadi satu, tubuh jadi satu. Nggak cukup 3 itu, toh keuangan juga harus jadi satu. Karena kalau keuangan nggak jadi satu, tinggal tunggu waktu, pasti nanti akan ada pemicunya. Terutama kalau biasanya sedang mengalami kesulitan keuangan, pasti akan ada masalah. Nah, biasanya bagaimana menyatukan keuangan, saya serahkan kepada mereka sebagai suami istri kalau punya cara sendiri. Tapi kalau mereka bertanya gimana caranya, saya biasanya akan kasih masukan supaya minimal kalau suami istri punya pemasukan bersama, itu pemasukan bersama suami istri harus dijadikan dalam satu rekening. Dan kemudian pengeluaran-pengeluaran harus dikeluarkan bersama dari rekening itu juga. Mungkin bisa dibuat 2 rekening, 1 rekening besar, 1 rekening kecil. Tapi intinya penerimaan suami dan istri harus dijadikan jadi satu. Ya, sehingga nanti nggak bisa diketahui lagi uang saya tinggal berapa, uang kamu tinggal berapa. Itu paling aman buat keluarga. Karena saya dapati kadang-kadang ada suami istri yang memisahkan keuangan mereka. Contohnya, ada suami istri yang masing-masing punya penghasilan, jadi mereka pegang masing-masing. Bagaimana untuk biaya rumah tangga? Biaya rumah tangga ada yang misalnya urunan, Pak. Sebulan saya keluar sekian juta, kamu keluar sekian juta, jadikan satu buat biaya rumah tangga. Tapi ada juga yang dibagi-bagi. Pengeluaran A kamu yang bayar, B saya yang bayar, C kamu yang bayar, D saya yang bayar. Nanti kalau ada pengeluaran tak terduga, nanti rundingan. Gimana solusinya? Nah, saya sangat tidak menyarankan hal seperti itu. Suami istri harusnya uangnya satu, dan semua biaya rumah tangga dikeluarkan dari pendapatan bersama. Sehingga nggak akan bisa dilihat lagi berapa uang saya, berapa uang kamu. Tapi semuanya adalah uang bersama. Termasuk kalau untuk memberi kepada orang tua. Saya sangat menekankan kalau kita mau memberi kepada orang tua kita, itu pasangan harus tahu bahkan berapa jumlahnya harus disepakati bersama dengan pasangan. Jadi ada kalanya 2 orang tua baik dari suami istri perlu disupport, suami istri harus sepakat masing-masing mau support berapa kepada orang tuanya masing-masing sesuai dengan kemampuan. Atau kalau misalnya orang tuanya suami yang perlu disupport atau hanya orang tua istri perlu disupport, nggak apa-apa. Tapi yang penting diketahui bersama dan disepakati bersama besarnya. Dan bahkan saya menyarankan seharusnya yang memberikan uang kepada orang tua kita adalah pasangan kita, bukan kita sendiri. Kalau pasangan kita yang memberikan pemberian kita kepada orang tua kita, itu yang pertama berarti pasti sudah beres dalam rumah tangga kita. Dan yang kedua, itu tidak jadi beban buat orang tua kita yang menerima. Karena mereka mengetahui bahwa artinya suami istri sudah sepakat untuk memberikan mereka uang tersebut. Sehingga ini pada akhirnya pasti akan baik untuk keluarga itu sendiri maupun buat orang tua atau mertua. Begitu mungkin Pak Jarod kalau menurut saya. Ya, terima kasih Pak Erik. Ini ada pertanyaan dari peserta Zoom dan pertanyaannya ditujukan ke Pak Hengki. Nah, jadi saya akan bacakan untuk Pak Hengki ya dari Pak Michael Santoso. Jadi dia pertanyaannya mohon tips, Pak Hengki kan sudah menantu, ya sudah punya mantu. Jadi dia minta tips untuk rukun dengan menantu. Selain itu, dia kesaksian hubungan saya sebagai menantu dan mertua, puji Tuhan, harmonis, Pak. Selera makan kami sama, jarang sekali ribut. Tapi ada pertanyaan,
apakah mantu wajib memberi uang ke mertua? Oke, jadi 2 pertanyaan ya. Tips rukun dengan mantu, dan apakah mantu harus ngasih berkat atau uang ke mertua? Ya, silakan Pak Hengki. Kalau hubungan saya sama mantu saya, istrinya Yehuda, baik. Kami suka komunikasi, kami suka berdiskusi, dan kalau ada masalah dari mantu saya, biasanya dia curhatnya ke saya. Jadi hubungan kami baik. Nah, apa rahasianya? Rahasianya sebenarnya adalah pada kepercayaan. Kita ini harus bisa dipercaya oleh mantu kita. Artinya, kalau dia berbicara kepada kita, kita kasih perhatian, bisa mendengar, dan kita jangan sampai menjadi peleter yang kemudian jadi ember bocor yang membawa-bawa masalah mantu kita, persoalan mantu kita kepada orang lain. Nanti itu kan jadi tidak bisa dipercaya oleh mantu kita. Nah, semakin kita dipercaya oleh mantu kita, semakin baik hubungan kita. Komunikasi juga pasti akan semakin baik, semakin lancar. Jadi, bagaimana bisa membangun hubungan yang baik dengan mantu, menurut saya adalah kepercayaan. Jadi, itu kunci yang pertama. Yang kedua tentunya juga, kita ini harus bisa membapai mereka, mementor mereka, ya, memberikan teladan, contoh yang baik kepada mereka. Karena kita ini kan jauh lebih tua dari mereka. Mereka itu anak-anak kita. Jadi jangan hanya kasih nasihat-nasihat tanpa contoh, tanpa teladan. Harus kasih contoh, teladan kepada mereka. Dengan demikian mereka bisa belajar banyak dari kita. Nah, ini 2 tips yang menurut saya bisa kita lakukan supaya hubungan kita dengan mantu jadi harmonis. Nah, apakah mantu wajib memberi kepada orang tua, kepada mertua? Menurut saya tergantung pada kemampuan daripada mantu itu. Kalau mantu itu lagi bergumul dengan keuangannya, ya dia tidak harus memaksakan diri memberi kepada orang tuanya, kepada mertuanya, dan harusnya mertuanya juga bisa memaklumi hal itu. Jangan sampai mertuanya mewajibkan setiap bulan harus berapa ratus ribu, setiap bulan harus berapa juta, sedangkan mantunya sendiri sedang bergumul dengan masalah keuangannya. Saya kira ini mertua yang kurang bijaksana. Jadi tergantung situasi. Nah, tapi kalau misalnya mantunya berkecukupan, menurut saya sangat baik sekali kalau mantu belajar memberi kepada mertua. Kenapa? Karena dengan memberi itu menunjukkan mantu memberikan peduli kepada mertuanya, mengasihi mertuanya, dan mau belajar membalas budi mertuanya. Karena firman Tuhan mengajar kepada kita supaya kita ini harus membalas budi orang tua kita. Nah, orang tua itu, mertua itu kan juga adalah orang tua kita. Jadi kalau anak diajar firman Tuhan untuk membalas budi orang tuanya, berarti mantu juga harus belajar untuk membalas budi mertuanya. Dengan cara apa kita membalas budi? Salah satunya dengan memberi kepada orang tua. Jadi jangan pelit-pelit kepada mertua. Mungkin juga kalau kita punya berkat, kita belajar memberi kepada mertua kita, maka nanti pasti apa yang kita beri, kita juga akan dapatkan lagi dari Tuhan. Jadi banyak orang kadang-kala dia memberi kepada orang lain, tapi dia pelit kepada mertuanya. Dia memberi nyumbang kepada gereja, tapi dia pelit banget sama orang tuanya, sama mertuanya. Menurut saya juga ini kurang seimbang. Harusnya kita belajar juga memberi kepada orang tua, kepada mertua, dan memberi kepada pekerjaan Tuhan. Itu jawaban dari saya, Pak. Ya, makasih Pak Hengki. Saya akan
menambahkan sedikit, setelah itu nanti saya akan minta Pak Roni Daud, ya. Pak Roni Daud ini baru saja mantu juga, ya kan. Tapi mungkin saya nggak akan minta tips mertua menantu, ya. Diperluas sedikit, tapi masih satu areal, yaitu bagaimana mempersiapkan, gitu ya, hubungan yang baik dengan besan. Nah, itu saya todong ini. Tadi saya nggak WA sebelumnya nih, tapi ini ada pertanyaan masuk. Oke, nggak apa-apa, nanti kita jawab ya. Nah, sebelum Pak Roni Daud kasih tips, ya biar dia siapkan dulu, kan ini ditodong langsung gitu ya, sambil nunggu biar kasih kesempatan Pak Roni berpikir, saya selingi dengan tambahan dari saya. Nah, untuk pertanyaan apakah memberi kepada mertua atau orang tua itu wajib? Mertua dan orang tua itu sama, ya. Orang tua kita ya mertua pasangan kita, mertua orang tua pasangan kita yaitu mertua kita. Jadi apakah memberi kepada orang tua sendiri atau orang tua pasangan berarti mertua itu wajib? Kalau wajib ya tidak, yang wajib itu berbakti, menghormati, menolong itu wajib. Dalam arti misalnya orang tua sakit, ya, atau orang tua kita berarti mertua pasangan memang dalam kekurangan. Jadi contohnya orang tua saya itu pensiunan pegawai negeri rendahan. Jadi ya untuk bulanan itu kekurangan. Maka sejak menikah, bulan pertama menikah, saya belum punya mobil, saya belum punya rumah. Rumahnya di pinggir kuburan Kuningan, Jakarta, tahun 90 saya menikah, tinggal di rumah petak 6 kali 6 meter persegi. Jadi kita belum punya rumah, belum punya mobil, belum punya tabungan yang banyak, gitu ya. Tiap bulan saya sudah ngirimin ke orang tua saya. Dan istri saya juga ngirimi ke adiknya. Jadi kita berdua berbakti kepada orang tua atau adik kakak. Tapi itu kita terbuka. Jadi saya ngasih orang tua saya berapa, adik saya berapa, ini kita suami istri terbuka. Itu yang penting terbuka. Nah, lalu apakah harus ngasih ke mertua? Ini saya punya pengalaman begini. Saya keluarga miskin dan bukan cuma keluarga saya, gitu ya. Jadi istri saya sempat kaget gitu kan. Lalu saya bilang sama dia, lah waktu pacaran kan saya jujur sama kamu kalau saya orang miskin. Iya, kamu cerita kalau kamu miskin. Coba saya kaget. Kenapa Pak Demu miskin, Pak Lekmu miskin, Budemu miskin, Bulekmu miskin lah ya. Kere ya, pamane kere, Pak D-nya kere, Buleknya kere, oh kere grup namanya. Jadi namanya orang kaya itu ya saudaranya kaya juga. Orang miskin biasa sedulur miskin kabeh gitu ya. Jadi dalam hal memberi kepada keluarga ini memang saya lebih banyak ya, adik, kakak, keponakan macam-macam gitu. Nah, terus keluarga istri saya ini kan keluarga mampu gitu kan. Jadi kan ya tidak perlulah dikasih gitu ya. Jadi kalau pertanyaannya tadi perlu nggak ngasih kepada mertua gitu ya. Lah mertuanya berkelimpahan gitu. Tapi saya punya pengalaman sebenarnya ya. Pengalaman saya ini walaupun keluarga mertua itu mampu, bukan berarti nggak butuh dikasih loh. Jadi orang miskin itu butuh pertolongan. Ya, orang miskin, orang berkekurangan itu butuh pertolongan. Tapi orang mampu itu menerima pemberian. Jadi orang kaya itu kalau dikasih nggak nolak loh. Kalau nggak percaya cari orang kaya lalu beri gitu kan, nanti kan diterima juga saudara ya. Paling nggak kalau ada susah carinya, cari saya aja, kasihan saya gitu, nanti kan tak terima juga. Jadi orang kaya itu kalau dikasih ya mau juga. Jadi tapi tentu kalau misalnya mertuanya atau orang tuanya itu berkecukupan, tentu bukan pemberian rutin bulanan. Jadi misalnya waktu itu saya sama istri bilang begini, saya tiap bulan ngasih bapak ibu saya gitu ya. Gimana kalau papa mama kamu nih kita ajak liburan ya nanti gitu. Jadi begitu liburan, waktu itu kan saya masih kerja. Ya, liburan kita ajak mertua saya kita ajak ke luar negeri gitu. Jadi sebenarnya hampir sama juga. Ngasih ibu tiap bulan 500.000 gitu. Sekali ngajak mertua ke luar negeri, jebret 20 juta. Jadi totalnya itu ya setahun hampir sama gitu ya. Lah masa kasih orang kaya 500.000 ya ditolak. Tapi kalau dibeliin tiket ke luar negeri, coba aja kasih, nanti kan diterima. Jadi orang berkekurangan itu butuh pertolongan. Orang berkelebihan tidak menolak pemberian. Jadi kalau memang bisa memberi, memang bisa memberi, beri aja gitu. Apa salahnya memberi? Jadi tidak wajib, tapi
Kalau memberi itu bagus sekali, ya. Oke, saya akan berikan ke Pak Roni dulu untuk tips hubungan dengan besan. Setelah itu kita akan menjawab pertanyaan. Saya akan baca pertanyaannya selama Pak Roni memberikan tipsnya. Nanti saya akan ini cocoknya ditanyakan untuk siapa. Ya, silakan Pak Roni. Ya, tadi Pak Jarod sharing tentang bagaimana Petrus dengan ibu mertuanya punya hubungan yang baik. Ada cerita yang lain sebetulnya kalau di Israel itu. Kenapa Petrus mengkhianati Tuhan Yesus sampai 3 kali lagi. Ya, menyangkali. Kenapa? Karena ternyata Tuhan Yesus telah menyembuhkan ibu mertuanya. Ya, enggak, ini bercanda ya. Sebenarnya ya supaya sekalian ibu mertuanya berangkat gitu. Kok malah disembuhkan, ya udah. Dia akhirnya menyangkali Tuhan 3 kali. Nah, itu cerita sisi lain di Israel ya. Tapi kalau saya pengalaman bersama anak-anak dari kecil itu memang saya sudah ajari bahwa nanti kalaupun menikah itu mesti mandiri gitu ya. Dan makanya mesti mempersiapkan diri betul-betul. Seperti yang Alkitab tekankan. Saya juga mengingatkan dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 3 dan seterusnya itu kan ada struktur, ada hierarki keluarga. Jadi ada yang tertinggi kan Alkitab mengatakan kepala dari Kristus itu kan Allah Bapa, Yesus Kristus, suami, istri dan anak-anak gitu dalam hierarki. Nah, kita lihat dalam hierarki ini sudah tidak ada orang tua ataupun mertua lagi. Sehingga saya percaya bahwa rumah tangga yang dibangun itu pemerintahan yang sendiri. Karena memang Tuhan menyiapkannya seperti itu. Karena memang Tuhan tahu bahwa ketika kalau bersama-sama itu bisa menciptakan konflik-konflik baru. Nah, saya pesan kepada anak-anak saya bahwa kalian mesti mandiri dan kalau belum siap lebih baik jangan menikah dulu gitu. Itu yang saya ajarkan. Makanya saya sekarang sudah punya anak mantu ya, walaupun bukan orang kaya tapi mandiri seperti itu ya. Dan kalaupun ada apa-apa, saya pun sebagai orang tua saya harus menahan diri untuk tidak campur tangan karena saya lihat itu sudah pemerintahannya sendiri. Nah, hanya saja saya ingatkan kepada mereka kalau memiliki mertua ataupun orang tua yang sudah lanjut usia dan tidak berdaya hidup sendiri, nah itu memang kewajiban anak-anak untuk bisa tinggal bersama dengan mereka seperti itu. Nah, hubungan saya dengan besan kami baik-baik saja ya, karena apalagi besan saya ini di Amerika gitu ya. Jadi kita nggak terlalu sering intens komunikasi dan sebelum menikah pun menikahkan anak kami juga udah kenal dan tentu karena dua-dua cinta Tuhan ya, saya dengan besan. Jadi kalau ketemu itu kita ngobrol firman Tuhan terus gitu ya. Kita bicarakan ayat-ayat firman Tuhan dan bagaimana kita bisa memperluas peran kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Itu seringkali yang pembicaraan kami gitu. Jadi saya pikir perlu memang menyadari bahwa ada pemerintahan yang sudah sendiri untuk anak-anak kita yang sudah menikah. Nah, kita orang tua ataupun menantu besan itu menyadari bahwa kita sudah nggak bisa langsung intervensi karena itu sudah pemerintahan sendiri. Di dalam struktur itu tidak ada mertua, tidak ada besan kan. Jadi itu cuman Allah Bapa, Yesus Kristus, suami, istri dan anak. Jadi kalau ada intervensi ke dalam itu memporak-porandakan tatanan yang sorga sudah buat, dan itulah sama dengan mengundang konflik seperti itu. Jadi kami mengambil sikap menghormati apa yang firman Tuhan ajarkan, dan anak-anak pun saya sudah ajarkan itu sejak dulu supaya mereka mandiri untuk kalaupun kontrak kos, yang penting jangan tinggal sama mertua atau apa, itu saya sudah ajar dari dulu seperti itu. Terima kasih.
Ya, terima kasih Pak Roni untuk tipsnya. Nah, kita kembali ke Pak Hengki untuk menjawab pertanyaan peserta Pak Hengki. Ini ada pertanyaan dari peserta yang saya pikir Pak Hengki bisa menjawab. Saya akan membacakan pertanyaannya. Pak, mama saya, ini yang nanya seorang ibu berarti ya, mama saya tinggal bersama kakak, tapi istrinya nggak suka. Oh, berarti kakaknya laki-laki ya. Ini yang bertanya seorang wanita, mama saya tinggal bersama kakak, tapi istrinya nggak suka. Saya ada rencana untuk mengajak mama tinggal bersama saya. Tapi di rumah saya ada mertua perempuan saya. Waduh, ini nanti bisa mertua perempuan, mama perempuan, dan mantu perempuan. Yang saya khawatirkan suami yang stres. 1 perempuan udah pusing, 3 perempuan. Mabuk dia. Tunggu. Jadi di rumah ada mama perempuan. Ya. Saya udah pernah bicara sama suami supaya mertua ikut adiknya. Jadi mertuanya mau dipindahkan ke adiknya, tapi mertuanya nggak mau, lebih senang tinggal sama di situ gitu. Gimana menurut solusinya Pak? Gitu ya. Ya, ini pertanyaannya boleh juga. Nah, jadi pertama-tama tentunya harus ada komunikasi dengan suami. Jangan pernah mengambil keputusan memindahkan mama ke rumah kalau suami tidak setuju. Sebab kalau suami ibu tidak setuju, itu pasti akan jadi problem di kemudian hari. Tetapi kalau suami setuju, oke, mau pindah ke mama boleh pindah ke rumah, maka silakan saja. Jadi saya kira kuncinya di keputusan suami. Nah, apakah nanti mamanya akan ikut adiknya atau tetap tinggal di rumah? Ketika suami sudah setuju, maka pasti dia juga sudah memperhitungkan semua konsekuensinya. Jadi tergantung pada keputusan suami. Itu saya kira jawaban saya, Pak. Iya, singkat, mantap, padat. Ya, suami kepala keluarga, kalau dia ambil keputusan, resiko dia tanggung. Ya kan? Kalau dia nggak ngambil keputusan, bujuk. Ya, harus keputusannya harus bulat, nggak boleh lonjong ya. Tapi perlu dipertimbangkan juga mamah mertua ya, supaya mamah dan mertua perempuan nggak 2 perempuan berjumpa. Tapi saya yakin ibu tahu. Ibu bisa tahu gimana karakternya mamahnya dan juga karakter mertuanya. Ya, kalau secara karakter mereka orangnya cool, baik-baik, easy going kok, gitu, gampangan, nggak perfeksionis, nggak neko-neko misalnya gitu. Makannya juga gampangan, ditinggal pergi oke, diajak juga ayo. Nah, kalau tahu hal-hal seperti itu, ya menurut saya tinggal bersama oke. Tapi kalau orangnya itu teliti, rapi, naruh barang pada tempatnya, hidup penuh dengan peraturan, perfeksionis gitu ya. Lalu salah satu begitu, entah yang mertua, entah yang ibu, satunya kebalikannya gitu ya. Wah itu hati-hati itu bisa kayak 2 setan dikumpulin gitu ya. Dan ini pertimbangan baik-baik dari segi personality. Kalau sepertinya dua-duanya dewasa, cuma kadang-kadang makin tua itu malah makin nggak dewasa loh. Nanti tambah tua itu tambah kayak anak kecil gitu, mandi nggak mau selesai, gitu ya, main air gitu ya. Makin lama bisa seperti itu. Saya sih tidak menyarankan 2 mertua tinggal satu rumah, kecuali model Ruth sama Naomi gitu ya. Mertua begitu 2 atau 3 orang, 3 nggak mungkin kan, nggak poligami. Mertua maksud 3. Ya, itu 2 rumah mungkin oke-oke aja. Ya. Satu pertanyaan lagi, ini untuk Pak Erik dah kita bagi ya. Ini yang bertanya seorang ibu. Saya dengan mertua laki-laki konflik. Wah, ini jarang nih sama mertua laki-laki konflik. Tapi lebih baguslah konflik daripada mesra malah repot. Karena ini yang nanya perempuan. Saya dengan mertua laki-laki konflik. Sejak masa pacaran dengan anaknya selalu dicap negatif. Wah, dari pacaran. Saya merasa tertolak dan dicing. Karena dia merasa saya bisa menghasut anaknya supaya lupa dengan orang tuanya. Oke. Merasa saya akan mengontrol anaknya, padahal saya tidak seperti yang dipikirkannya. Saya sampai merasa menyesal, kok dulu saya menerima lamaran suami saya. Waduh, sampai menyesal.
Komunikasi kami, mertua menantu tidak baik, mertua tidak mau diajak diskusi karena dia merasa orang tua paling benar. Bagaimana menjaga hati pola pikir saya yang capek bila konflik, sampai mikir ingin meninggalkan keluarga. Padahal saya dan suami baik-baik saja. Oke, suaminya baik, tapi mertuanya ini. Ya, silakan Pak Erik. Ya, terima kasih Pak Jarod. Sebenarnya kalau menurut saya, hal ini nggak perlu dipikirkan, ya. Artinya begini, tinggal kita cari solusinya aja. Tadi kan dikatakan bahwa papa mertua itu menuduh bahwa sebagai istri, ibu itu menghasut supaya anaknya lupa akan orang tua. Nah, sebenarnya tinggal kita tunjukkan aja bahwa kita nggak lupa dengan orang tua atau papa atau mama mertua. Misalnya dengan cara ajak suami untuk sering mengunjungi papa dan mama. Itu menunjukkan pasti bahwa mereka nggak lupa sama orang tua. Ingatkan suami, dorong suami untuk melakukan yang baik atau memberikan sesuatu, memberikan perhatian, menunjukkan kasih kepada orang tua. Mungkin bukan hanya sekedar kunjungan, ya, memberikan sesuatu, mungkin memberikan makanan apa yang disukai oleh papa mama supaya orang tua merasanya secure bahwa ternyata setelah menikah dengan ibu ternyata anak laki-lakinya nggak lupa dengan mereka. Bahkan saya anjurkan juga ibu harus tetap menunjukkan bahwa meskipun papa mertua itu curiga, ngeceng, segala macam, tunjukkan bahwa ibu tetap mengasihi papa mertua. Dengan cara apa? Tetap lakukan yang baik. Doakan papa mertua supaya hatinya berubah, Tuhan jamah, dan tunjukkan bahwa ibu pun tetap mengasihi dan memperhatikan papa mama mertua. 1 Korintus 13 ayat 8 berkata bahwa kasih tidak berkesudahan. Dalam bahasa Inggrisnya dikatakan love never fail. Kasih tidak pernah gagal. Saya percaya kalau kita hanya berupaya menunjukkan hal yang baik, menunjukkan kasih kepada papa mama mertua, kita nggak perlu terlalu banyak berpikir, nanti pada waktunya orang tua pasti akan berubah, mereka akan tahu bahwa kita nggak bermaksud seperti yang dituduhkan. Jadi buat kita juga nggak ada beban, kita bisa tetap jalani dengan baik, dan saya percaya hasilnya pasti akan baik karena Tuhan pasti akan tolong. Mungkin itu Pak Jarod yang bisa saya berikan sebagai jawaban. Oke, terima kasih Pak Erik. Ada satu pertanyaan yang saya akan jawab. Setelah itu nanti karena waktu ya kita pertanyaan yang lain bisa minggu depan gabung lagi. Di sini juga tak lihat sebenarnya ada Ibu Lita Lunanta ya psikolog dan juga di KIB. Tapi nanti akan menjadi narasumber dalam beberapa minggu ke depan berbicara parenting. Oke. Ini ada pertanyaan yang di private ke saya. Pak, minta nasihatnya istri yang masih menjadi tulang punggung keluarga sehingga belum bisa menjalankan tugas seorang ibu. Ya, memang baik suami atau istri kalau pasangan masih menjadi tulang punggung keluarga, yaitu pekerjaan double ya. Memang kita sebagai anak juga nggak ada mantan anak. Ada kewajiban berbakti kepada orang tua. Tapi sebenarnya begitu menikah, maka prioritas seorang istri dan seorang suami adalah keluarganya. Jadi tetap suami atau istri punya tanggung jawab kepada orang tuanya, itu pasti. Jadi tulang punggung, ya apalagi anak tunggal, anak ajaib, anak yang paling berhasil, yang lainnya nggak berhasil, maka tentu akan menjadi tulang punggung keluarga asal. Tapi tetap prioritas, sekali lagi soal prioritas. Suami, istri, anak-anak harus mendapat prioritas. Kalau enggak nanti kan suami terlantar bisa selingkuh, istri diabaikan bisa selingkuh, anak-anak diabaikan bisa memberontak. Jadi sebaik-baiknya kita kepada orang tua tidak boleh mengurangi porsi plafon hak kasih sayang pasangan ya dalam suami istri ataupun kita sebagai orang tua. Pertanyaan lanjutan ini sebenarnya yang tadi yang bertanya mengenai mau membawa ibunya ke rumah. Suami saya setuju Pak sama mertua yang tidak mau pindah, malah suami saya nggak apa-apa, dua-duanya serumah ya, karena memang pernah dua-duanya serumah
beberapa saat. Oh ya sudah, kalau menurut orang suaminya setuju pindahkan saja ya. Kalau perlu jadikan satu kamar, terus ditinggal pergi. Ya, kalau mereka nggak berantem ya sudah bagus ya kan, tinggal pergi dicek gitu kan, cari alasan aja bilang mau kemana luar kota gitu ya. Cuma dua mertua tinggal serumah gitu, ternyata wah akrab rukun, masak bareng, wah haleluya, itu kasih karunia. Bisa jadi kesaksian nanti gimana punya mertua dan orang tua dijadikan satu gitu ya. Dan kami bahagia. Wah, itu luar biasa. Mestinya sih kalau secara teori mestinya bisa. Di dalam Tuhan mestinya bisa. Kalau orang dewasa rohani, dewasa psikologi, saling mencintai, lalu udah sadar hidupnya, masa tua ini mau ngapain lagi, mau cari musuh gitu ya. Tapi itu tidak mudah. Kalau bisa, itu luar biasa. Jadi kalau setuju, ya dijalankan, tapi kalau ada konflik ya dibicarakan lagi aja. Nanti misalnya carikan solusi, misalnya begitu betul-betul pindah gitu, ternyata ganti mertuanya yang wah aku ikut adik aja gitu ya. Haleluya gitu ya. Rukun, puji Tuhan gitu ya. Oke, karena segi waktu ya kita akan masuk pada penutupan, kesimpulan oleh Pak Roni Daud dan juga penutupannya kita perjamuan kudus ya. Minggu depan kita rutin setiap hari Senin, ya memang berganti-ganti tema, berganti-ganti narasumber, tapi hanya membahas tema keluarga. Ya, silakan Pak Roni Daud. Saya setuju dengan prinsip kasih tanpa syarat itu yang di-sharingkan Pak Erik maupun Pak Hengki So tadi. Kasih menutupi banyak pelanggaran. Dan saya melihat itu bagaimana keluarga daripada Pak Timotius Arifin, di mana di Surabaya dulu tinggal mertuanya tinggal satu rumah. Jadi ya mamanya Bu Arifin dan mamanya Pak Arifin tinggal satu rumah bersama Pak Arifin dan Ibu Vivi. Nah itu bertahun-tahun, bahkan sekarang Pak Arifin sudah pindah ke Bali, mereka tetap bisa tinggal satu rumah di kota Surabaya. Wow. Ya. Apa yang saya pernah dengar adalah bagaimana mereka menerapkan prinsip kasih itu. Sehingga jelas Alkitab berkata kasih selalu unggul. Nah, saya percaya kalau itu diterapkan tentu pasti ada hal-hal yang kita secara detail tidak tahu. Mungkin bisa Pak Jarod bisa undang Pak Arifin sendiri nanti bisa menyaksikan itu kejadian itu luar biasa itu. Sampai hari ini loh ya. Dan Pak Arifin sebulan sekali mesti ke Surabaya ketemu mereka. Mereka rukun. Nanti ya saya lihat sendiri soalnya. Saya sering ke sana, saya lihat sendiri dan bisa ke gereja sama-sama dan waduh itu hal yang luar biasa. Kalau tidak ada surga dan kasih karunia tadi Pak Jarod bilang, hal itu akan sulit bisa terjadi. Ya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau ada kasih, semuanya pasti bisa dipersatukan luar biasa. Baik, terima kasih buat Pak Jarod, Pak Hengki, Pak Erik. Kita akan bersama seluruh jemaat, kita akan mengakhiri pertemuan kita. Mari kita masuk dalam perjamuan kudus, mengingat korban Kristus yang tiada taranya ini, yang menjadikan kita bisa memiliki kasih agape, yang menjadikan kita bisa menyatakan kasih tanpa syarat pula kepada pasangan kita dan bahkan kepada orang lain. Ini luar biasa. Sebab itu mari kita mengangkat roti bersama-sama dan sambil mengingat dia ketika sebelum diserahkan dia berkata, pada waktu malam sebelum dia diserahkan, dia mengambil roti, dia mengucap syukur atasnya. Dan dia berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan, yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita angkat dengan tangan kanan kita ini, sesungguhnya adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Dan pada waktu malam itu pula dia mengambil cawan yang di dalamnya berisi anggur. Lalu dia berkata, inilah cawan perjanjian baru yang ditumpahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dicintai Tuhan, bukankah cawan ucapan syukur yang di dalamnya berisi anggur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus?
Amin. Minumlah dalam nama Yesus. Silakan Pak Jarod. Ya, terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur buat persekutuan kami pada malam hari ini, ibadah keluarga Indonesia Bahagia dalam bentuk talk show. Ya, Tuhan. Tapi inilah ibadah kami, inilah persekutuan kami, inilah persahabatan kami. Beberapa hamba Tuhan dan juga dengan umat-Mu. Terima kasih untuk firman yang kami dengar, kesaksian yang praktis. Kami mengucap syukur Tuhan buat perjamuan yang setiap Senin malam kami boleh lakukan sebagai persekutuan orang-orang percaya. Inilah tubuh Kristus di dunia ini. Walaupun kami bukan organisasi gereja, tapi kami para church dan kami para hamba-hamba Tuhan dari berbagai gereja, kami bersekutu bersama-sama dalam persekutuan ini. Terima kasih Tuhan untuk tuntunan lewat firman Tuhan yang disampaikan dalam bentuk percakapan, pembicaraan pada malam hari ini. Biar ini menuntun langkah-langkah kami membangun keluarga yang bahagia, khususnya mertua, menantu, besan. Banyak masalah yang ada, tapi lebih banyak lagi kuasa Tuhan yang pasti akan terjadi dan memampukan kami membangun keluarga yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih. Amin.